warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala jalla wa 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian malam Selasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di dalam majelis malam Selasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menaungi kita dengan rahmat-Nya, berikan hidayah dan taufik serta inayahnya kepada kita, agar kita diberikan kemampuan untuk bisa mengisi setiap dari kehidupan kita untuk kebaikan kita. Salawat beriring salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini kita akan sambung kajian kita masih dalam surah Maryam. Dan untuk malam hari ini kita akan mengkaji mulai dari ayat yang ke-34 sampai yang tertulis di belakang. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk membahas beberapa ayat ini. Silakan di ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sambung kajian kita untuk ayat yang ke-34, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang proses lahirnya Isa alaihi salatu wassalam sebagaimana yang dikemukakan dalam ayat sebelumnya. Bahkan kelahiran Isa pun normal seperti lahirnya anak-anak yang lain. Keistimewaan Isa sebagai seorang nabi tentu menjadi alasan kemuliaannya di sisi Allah dan layak untuk dihormati dan dimuliakan oleh manusia. Namun tentu sikap proporsional dalam memahami, menghormati, menyanjung dan memuliakan seseorang itu mesti sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat ibunya Maryam tidak mampu lagi untuk berkata apapun, bahkan untuk bersaksi kalau dia tidak melakukan perzinahan sebagaimana tuduhan orang-orang saat itu, maka dalam hal ini kepasrahan seseorang yang beriman itu akan melahirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu di dalam hidup butuh ikhtiar dan butuh tawakal. Kalau ikhtiar itu tidak dibarengi dengan tawakal, maka kesombongan. Tapi kalau tawakal, penyerahan diri kepada Allah itu tidak diikuti oleh ikhtiar, maka itu omong kosong. Maka yakinlah, ketika seseorang itu sudah melakukan ikhtiar, usaha dengan maksimal, lalu menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai jawaban, sebagai bentuk kepasrahan seorang hamba, sekaligus sebagai pengakuan atas
kedhaifannya, kelemahannya, maka yakinlah Allah akan memberikan satu kekuatan besar sekaligus akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Karena tidak mungkin bagi Allah membiarkan hambanya yang sudah dalam keadaan lemah, yang berserah diri dan bersandar kepada Allah setelah melalui proses-proses usaha, Allah abaikan keberadaannya. Dan ini kuncinya. Nah, ternyata Maryam sudah tidak lagi sanggup untuk menjawab, menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Andai kata dia menjelaskan, sudah bisa dipastikan bahwa seseorang siapapun itu tidak akan pernah percaya. Karena ini hal yang aneh dalam kehidupan dan tidak biasa. Ada seseorang yang hamil tanpa melalui pernikahan dengan seorang laki-laki. Mindset orang-orang kalau ada wanita hamil mesti pernah berhubungan. Akan tetapi siapa yang berhubungan dengannya, ini menjadi pertanyaan besar bagi mereka. Tanpa mereka mengedepankan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah memberikan jawaban. Dan jawaban Allah dari setiap masalah itu bisa kadang sesuai dengan nalar manusia, bisa juga dengan tidak sesuai dengan nalar manusia. Ya Allah, ya berhak ngapain aja. Karena kita nggak berpikir kan, seringkali kita menyamakan antara usaha yang kita lakukan dengan kemampuan Allah. Padahal kemampuan Allah itu tidak pernah terbendung dan tidak pernah terbatas. Ketika kita lemah dalam melakukan sesuatu, maka jangan posisikan Allah itu seperti kita. Dan kita memang lemah, tidak punya apa-apa. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghani. Kalian itu butuh sama Allah, fakir sama Allah. Allah itu kaya, enggak butuh siapapun. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dia memiliki langit dan bumi dan memiliki segala sesuatu. Dia yang mengatur segala sesuatu ini, maka jangan pernah batasi kekuasaan Allah itu. Nah, saat dalam keadaan ini Allah membuktikan kekuasaannya, dan apa yang Allah berikan ini, cara Allah menjaga hamba-hambanya itu saat ini di luar kemampuan manusia. Apa itu jalan keluarnya? Seorang anak bayi yang masih dalam mahad, bukan kandungan, masih dalam buaya, bisa berbicara. Jadi kan mukjizat, kalau bukan kemampuan yang Allah berikan kepada seorang nabi, tidak akan pernah terjadi. Secerdas apapun itu anak. Jadi jalan-jalan yang gak disangka-sangka itu Allah berikan. Kalau kita kembali kepada buah dari sebuah ketakwaan itu kan begitu. Ya. Buah dari sebuah ketakwaan itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Jadi apa yang terjadi bagian ya dari bukti Allah terhadap nilai ketakwaan itu, bahwa orang-orang yang bertakwa, dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maryam itu kan beribadah kepada Allah luar biasa, dikenal dengan kesalehannya. Cuman karena tersandung dengan fitnah ini saja yang kemudian orang akhirnya memandang rendah. Sebelumnya dikenal dengan orang baik. Sampai kemudian Maryam pernah berkata, andai kata aku wafat sebelum aku dikenal, tidak akan pernah terjadi seperti ini. Tapi sebelumnya aku sudah dikenal keturunan yang baik, lalu aku juga berkhidmat di tempat ibadah, dan sekarang terjadi sandungan yang begitu kuat. Ya begitulah cara Allah kalau menguji orang beriman gitu. Jangan sangka kalau semakin tinggi iman kita kemudian semakin kecil ujiannya. Enggak. Semakin rajin kita ke masjid semakin tinggi ujiannya. Pengen bukti, rajin ke masjid jadi diuji oleh Allah. Semakin kuat kita rajin belajar mengaji, akan semakin berat ujiannya. Ini sudah sunnatullah, ini sudah berlaku. Tapi di balik ujian-ujian itu pasti Allah sudah siapkan harga-harga yang mahal bagi orang-orang yang istiqamah. Inna ma'adzamil bala ma'adzamil jaza. Sesungguhnya sesuai dengan besarnya ujian itu, maka sebesar itu pula ganjaran yang Allah akan berikan.
Nah, kembali kita sampaikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi pada diri Maryam sebagai buktinya, maka Isa alaihi salatu wassalam diberikan kemampuan oleh Allah dengan kekuasaan Allah bisa berbicara pada saat dibuayan. Dan ini bagian dari kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka saat itu siapa itu sesungguhnya yang bisa berbicara, ya dan lain sebagainya, mengatakan waj'alni mubarakan ma kuntu. Ini kan kalimatnya disampaikan di awal, ya. Bahwa di awal beliau berkata qala inni abdullah, aku berkata bahwa sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini kan jawaban dari Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Maka dijawabkan dalam ayat yang ke-34, dzalika Isa bin Maryam, yang berbicara itu yang diberikan keselamatan oleh Allah saat dia lahir. Ya. Saat dia meninggal dunia dan bahkan saat nanti dibangkitkan oleh Allah, diberikan keselamatan, dijamin keselamatan itu, yaitu siapa itu? Dari Isa bin Maryam, itu adalah Isa anaknya Maryam. Dan apa yang diucapkan oleh Isa itu adalah kebenaran. Perkataan Isa yang di atas itu adalah kebenaran. Artinya kalau kebenaran itu kan mestinya al-haqqu min rabbik. Ini kekuasaan dari Allah. Maka orang-orang yang memiliki iman yang kuat nggak perlu bukti sesungguhnya ketika beriman. Tapi kadang-kadang ada orang yang beriman butuh bukti. Tapi ada juga orang yang nggak pernah mau beriman meskipun ada. Lalu siapa yang paling kuat sesungguhnya? Yang paling kuat imannya adalah orang yang meyakini apapun dari Allah dan dia tidak pernah ragu terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah. Adapun kemudian kekuatan meyakini kebenaran itu setelah melakukan pembuktian itu adalah bagian dari proses untuk lebih meyakinkan diri kita kepada Allah. Maka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, maka jangan sedikit pun pernah ragu tentang kebenaran itu. Nah, apa yang kemudian dilanjutkan? Qaulal haqqul ladzi fihi qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Dan perkataan-perkataan terkait dengan kalimat-kalimat Isa alaihi salatu wassalam dengan ucapan-ucapan sebelumnya yang disampaikan, ternyata inilah yang membuat yakhtaliful mubtilun wal muhaqqiqun mimman amana bihi wa kafara bihi. Baru kemudian akhirnya terbukti di antara mereka. Setelah ada bukti itu ikhtalaf, mereka berselisih siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Padahal kalau menurut sejarah sebelumnya, ya, bahwa orang-orang yang terkait dengan ahlul kitab atau yang disebut dengan agama samawi atau agama tauhidi adalah agama yang Allah wahyukan kepada Rasulnya, termasuk di dalamnya adalah Al-Yahud dan Nasara. Qabla majidil Islam, sebelum datangnya Islam. Al-Yahud identik dengan Yakub atau identik dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam dengan kitab suci Taurat. Adapun An-Nasara minan Nasrani itu identik dengan Isa alaihi salatu wasallam dengan kitabnya Injil. Dalam setiap kitab itu ada informasi akan tentang datangnya seorang nabi. Ya, tentang datangnya seorang nabi. Akan tetapi kedatangan nabi itu tidak membuat keyakinan yang sebelumnya mereka yakini itu terrealisasi, karena masih terpecah. Baik dijelaskan juga di dalam beberapa surat-surat Al-Quran kaitannya dengan Nabi Muhammad, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun. Jadi mereka itu berselisih setelah datangnya kebenaran. Tidak semudah itu mereka meyakini semuanya, mesti berpisah. Ada yang mengimani dan ada yang tidak mengimani. Nah, antara yang mengimani dan tidak mengimani itu ya lahir perbedaan. Jadi kalau melihat bagaimana agama-agama itu memandang Isa alaihi salatu wassalam itu berbeda-beda. Ya. Kalau kita melihat yang pertama, bagaimana orang-orang Yahudi memandang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi kalau mereka itu memandang Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu, Nabi Isa itu hanya sebatas orang yang rendahan dalam pandangan mereka.
Bahkan Nabi Isa itu dianggap tukang sihir oleh orang Yahudi. Ini bukan ngada-ngada, silahkan dibuka buku-buku referensinya. Takut kita ngomong gini dianggapnya tidak toleran. Dan kita mau buka Quran. Dan kalau kita ngaji Quran, masa kita ngaji Injil? Artinya mereka orang Yahudi memandang bahwa Nabi Isa itu adalah tukang sihir. Dan dia menganggap bahwa Isa itu hanya sebatas anak dari Yusuf si tukang kayu. Jadi terlalu rendah pandangan mereka terhadap Isa. Jangankan dianggap sebagai Tuhan, dalam pandangan yang lain sebagai seorang nabi yang mulia saja tidak dianggap. Dan itunya penyelewengan yang terjadi dalam golongan Yahudi. Ya, bagi mereka itu anaknya Tuhan ya Uzair. Uzair ibn Allah. Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini Yahudi. Nah, dalam pandangan Nasrani juga itu bisa terbagi menjadi beberapa kelompok. Walaupun Nabi SAW pernah memprediksi bahwa nanti di akhir zaman itu akan terbagi-bagi. Kristen juga akan dibagi, Muslim juga akan terbagi-bagi. Ada 72 bagi Kristiani, 73 untuk Islam. Jadi sebenarnya di dalam satu agama itu memang sudah terjadi perpecahan pandangan. Maka jangan sampai kita memandang perpecahan itu hanya dalam Islam. Enggak. Di dalam agama yang lain juga terjadi perpecahan apa enggak? Iya. Bahkan ada juga dalam golongan Kristiani, kita akan bahas. Ya, salah satu kalau di internet Kompasiana membahas bahwa ada 3 kelompok. Yang pertama ada yang disebut dengan Nestorian. Satu konsep teologis yang dibangun oleh Nestorius. Nestorius itu orang terpandang. Lalu membuat satu kelompok. Jadi mereka memahami bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Dia memandang anak Allah. Tapi menurut Roma itu dianggap bid'ah dia. Jadi bukan Muslim aja, jadi dianggap bid'ah. Sehingga kemudian dimusuhi keberadaannya. Itu Nestorian. Ada juga kemudian kelompok yang disebut dengan Yakubiyah. Jadi kalau Yakubiyah itu pandangan mereka Isa adalah Allah itu sendiri. Isa adalah Allah itu sendiri. Bahwa Isa adalah Tuhan. Pandangan mereka. Ada pandangan yang lain, saya secara singkat kita tidak akan perjelas panjang. Ada yang kemudian juga Mulkaniyah. Satu kelompok juga di dalam mereka yang menganggap bahwa dia bagian dari 3 oknum itu. Ada Bapa, ada Ibu, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, pandangan-pandangan semacam ini memang kita tidak bisa nafikan. Bahkan di dalam Islam juga terjadi perpecahan. Nah, karena itu tentu dunia ini adalah bagian dari ujian Allah. Bukan urusan bagaimana argumentasi kita kuat untuk menanggapi yang lain, tapi memang dunia ini adalah ujian besar bagi kita semua. Maka kuncinya kalau kita orang Islam, bagaimana kita lebih dekat untuk mengenal. Maka kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah sunnah Rasul. Aku tinggalkan kalian warisan, kata Nabi, dan aku jamin ketika aku berpegang teguh terhadap 2 warisan itu, kalian gak akan pernah tersesat. Artinya mafhum mukhalafahnya, orang bakal tersesat kalau melepaskan 2 pijakan utamanya. Kalau mereka jauh dari Al-Quran, mereka jauh dari Sunnah Nabi SAW, sudah ada jaminan mereka akan tersesat. Dan perselisihan itu lahir di sini. Maka Allah menyebutkan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau engkau berselisih terhadap sesuatu, cepat-cepat kembalikan sama Quran dan Sunnah. Insya Allah akan ada jalan ketemunya. Jadi amalkan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Kalau di tengah-tengahnya ada syubhat yang belum jelas alirannya, belum jelas perintahnya, maka mana yang lebih baik selamat? Dilakukan apa ditinggalkan? Meninggalkan lebih selamat. Logika mainnya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu lakukan. Apa yang diperintahkan, diajarkan oleh Nabi, ya lakukan. Mungkin bagi sebagian orang, ortodok banget tuh, tekstual banget. Oh, masa nggak boleh berpikir? Boleh. Hanya saja ketika kita berpikir melebihi norma yang sudah ditetapkan, itu kan kemungkinan benar dan salahnya. Contoh, ketika Al-Quran mengatakan ini lain jauh dari Nabi Isa, tapi dalam kehidupan kita, Allah perintahkan seorang wanita untuk menggunakan jilbab.
dan menutup auratnya. Dan itu jelas sekali dalam Al-Quran disebutkan qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dalam ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha min bu'ulatihinna wa abaina dan sebagainya. Qul li azwajika wa banika wa banatika ya ayyudnina, dan macam-macam. Ya Rasulullah sampaikan kepada istri-istrimu dan perempuan-perempuan wanita untuk ayyudnina, untuk menyembunyikan, untuk menggunakan pakaian yang menutupi lobak-lobak. Ini jelaskan naskahnya. Ada ijtihad yang mengatakan gak wajib itu budaya, itu tradisi. Maka bagi saya pribadi, mana yang lebih selamat? Mengikuti pola berpikir itu atau yang pasti adalah satu kejelasan nas yang menyatakan bahwa jilbab itu adalah wajib. Bagi saya, apa yang disampaikan oleh Allah itu lebih pasti dibandingkan ijtihad manusia yang mencari-cari alibi, mencari-cari alasan yang padahal ayat itu bisa jadi ayat itu bukan mutasyabihat, tapi ayat itu adalah muhkamat. Udah jelas, nggak perlu ditafsirkan. Nah, ini contoh. Maka di antara perintah-perintah Allah seperti itu yang kemudian mesti harus kita lakukan dalam hidup. Ini lebih selamat, bagi saya lebih selamat. Karena ketika kita melakukan sesuatu apa yang diperintahkan, maka kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kembali, maka terjadi ikhtilaf ini. Jadi mereka terjadi perselisihan sudut pandang. Maka itu yang menjadi polemik paling besar itu. Bagaimana siapa Isa alaihi salatu wassalam? Bagi kita orang muslim maka mengambil pertengahan, memuliakannya sebatas kemuliaannya dan tidak melebihi porsinya. Kalau kita umat Islam memandang Isa sebagai seorang Nabi yang dimuliakan oleh Allah, sebagai ulul azmi di antara nabi-nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebatas itu. Lebih dari itu, ya tentu bagi kita yang beragama Islam kita tidak menerima itu. Nah, ini menjadi pijakan. Dan kita juga tidak merendahkan. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang Yahudi bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah orang yang tidak terhormat, anak dari Yusuf si tukang kayu, bahkan mereka menganggap tukang sihir. Jelas kita tidak menerima pandangan itu. Maka pandangan Islam itu sebenarnya tawassul, menengahi dari beberapa pandangan-pandangan yang ada. Nah, kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah. Tidak mungkin Allah itu mengambil sosok lain, zat lain yang dijadikan makhluk itu sebagai anaknya. Ini Al-Quran yang berbicara. Kalau mau nyalahin, nyalahin Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Allah tidak mungkin, mustahil. Maka Allah menggunakan kalimat subhana, maha suci Allah. Kesucian Allah itu tidak akan pernah ternodai. Kesucian Allah itu merupakan kesempurnaan bagi Allah. Jika ada sesuatu yang kurang dari diri Allah, maka Allah gak pantas dikatakan sebagai Allah. Maka setiap makhluk yang punya kekurangan itu gak pantas dari Allah. Siapapun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu hidup berdiri, tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan zat apapun. Dia tidak tidur, dia tidak ngantuk, apalagi kecuali la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia tidak ngantuk apalagi tidur. Itu sifat Allah itu. Maka kalau bagi siapapun yang kemudian mengaku sebagai seorang tapi kemudian punya kekurangan, maka tidak layak, karena Tuhan itu pada hakikatnya tidak memiliki kekurangan. Maka Allah tutupi kalimat itu dengan kalimat subhana. Maka lillahi ayyattakhidha min walad. Gak mungkin Allah mengambil siapapun sebagai seorang anak. Artinya kalau Allah itu memiliki anak, berarti dia memiliki kebutuhan. Sedangkan Allah itu tidak memiliki kebutuhan apapun kepada manusia. Wallahul ghani, Allah Maha Kaya. Kekayaan Allah itu semuanya. Kita beribadah kepada Allah, memang Allah ambil keuntungan.
Kalau kita beribadah kembalinya kepada siapa? Kita. Allah enggak butuh. Mau kafir seluruh manusia di atas muka bumi ini, itu tidak mengurangi kekuasaan dan kemuliaan Allah. Singgasana Allah tetap. Mau pelit manusia itu, seluruh manusia ini pelit di atas muka bumi ini, tidak akan mengurangi kedermawanan Allah kepada makhluknya. Jadi ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, dan ini menunjukkan uluhiyahnya Allah dan rububiyahnya. Yang layak disembah ya Allah, yang mengatur alam semesta, yang memiliki alam semesta. Lalu kemudian Rabbul Rububiyah itu mengandung 3 makna. Yang pertama Al-Khaliq, Al-Malik, Wal-Mudabbir. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dan dia yang mengatur. Itu hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saking kuasanya Allah, jadi maaf. Jadi kalau ada orang-orang, kita manusia itu kan membutuhkan orang lain. Kadang seorang ayah dan ibu yang menikah, harapan setelah pernikahan itu memiliki keturunan. Harapan keturunan itu kan macam-macam. Ada di syuhrah, ada untuk ketenaran, popularitas, ada. Tapi ada juga anak-anak itu untuk menjadi pewaris kedudukannya nanti, yang akan melanjutkan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan ketika tua, orang tua berharap ada yang ngurusnya ketika masa tua nanti. Dan itu kan semua keinginan-keinginan manusia ketika memiliki seorang putra. Paling enggak nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat dari keturunan kita. Kalau dia penghafal Al-Quran, maka kelak dia akan membawa mahkota dan memasangkan kepada orang tuanya. Itu kan harapan tuh. Anak nanti menjadi syafaat yaumul qiyamah, yang membantu kita, yang menolong kita dan meminta ampun kepada Allah. Derajat seseorang di surga itu juga tergantung pada ampunan anak-anaknya. Ketika seseorang berada lalu kemudian naik derajatnya di surga, lalu dia bertanya, min aina, dari mana aku dapatkan ini? Min istighfari ibni. Kata Allah, dari permohonan ampun anak-anakmu. Ini manusiawi. Ya Allah itu enggak punya. Allah itu tidak mungkin memiliki keinginan sifat seperti hanya manusia. Ada masa tuanya yang kalau diurus, yang enggak, itu malah dunianya berbeda ya. Maka Allah sampaikan, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan segala sesuatu, baik yang kecil maupun yang besar, maka dengan kekuasaan Allah itu cukup. Allah akan berkata, idza qada amran innama yaqulu lahu. Maka ini menunjukkan pembahasan surah Yasin dan juga dibalas dalam surah Al-Baqarah dan ada juga di dalam surah Maryam. Idza qada amran, kalau Allah menginginkan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau zat yang memiliki jadi maka jadilah, itu enggak butuh untuk berpikir panjang. Ya kalau pengen jadi ya jadilah, pengen jadi ya jadilah. Kalau bahasanya jadi maka jadilah, itu butuh proses apa enggak? Ya kalau Allah enggak butuh proses, mau diapain aja juga jadi. Ya kalau kita iya, ada proses segala sesuatu kita lalui dengan proses. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini juga mengisyaratkan kepada kita semua. Yakinlah bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Allah itu Maha bisa memberikan segala sesuatu kepada hamba-Nya. Kalau ingin minta, maka mintalah apapun kepada Allah. Jangan takut untuk meminta kepada Allah. Bahkan kalau untuk meminta kepada Allah, maka minta yang sebesar-besarnya kepada Allah. Jangan batasi permintaan kita kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, kalau engkau ingin meminta surga, maka minta surga yang paling tinggi. Jangan minta surga yang paling rendah, apalagi menyerahkan surga kepada Allah. Ya Allah, aku pengen masuk surga, terserah dah mau ditaruh di mana. Ini kan doanya mau pasrah banget. Padahal Allah suruh kita minta sama Allah. Kalau aku minta, was'alu, minta kepada Allah jannatal firdaus, minta kepada Allah surga itu. Masalah Allah mau ngasih kita di tingkatan yang mana itu urusan Allah. Tapi kalau minta ya minta.
tapi disesuaikan dengan amal. Itu siapa yang masuk surga? Saya. Amin. Sholat enggak, cuma amin. Jadi amin itu diikuti dengan perbuatan. Tapi kalau engkau minta kepada Allah, maka mintalah apa yang kau inginkan. Jangan batasi Allah, karena Allah itu maha kaya. Beda dengan permintaan kita kepada makhluknya. Kalau makhluknya maka kudu kita takar mintanya. Ini kepada siapa kita minta, punya kemampuan apa tidak. Dan yang diminta juga tahu diri, karena tidak mungkin bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhan. Nah kayak di sini ayat idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Banyak keajaiban yang kita alami dalam hidup ini. Dan kita jangan pernah menyamakan antara hitungan-hitungan bumi dengan hitungan langit. Hitungan bumi ya 1 tambah 1 ya 2. Kalau hitungan langit itu, kalau kita punya 10 dikurangi, kalau hitungan bumi kita punya 10 dikurangi 1, maka jumlahnya 9. Tapi kalau dalam pandangan Allah itu kita punya 10 tapi dikurangi 1, maka nilainya 19 minimal. Karena yang 1 itu bernilai 10. Ya kalau orang sedekah 1 kan bi asyri amthaliha, Allah akan ganti 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati sampai 700 kali lipat amal-amal manusia itu. Sekecil apapun amal-amal. Ya, jadi kembali Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal demikian kepada kita semua. Wa annallaha rabbi wa rabbukum. Maka penegasan Nabi Isa alaihi salatu wasallam juga dilanjutkan. Apa kalimatnya? Wa innallaha rabbi, dan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku. Bisa dipastikan ya, bahwa Nabi Isa pun berkata bahwa Allah adalah Tuhanku. Berarti kalau dia mengatakan Tuhanku, besar gak kemungkinan dia Tuhan? Dalam pandangan Al-Quran, dari melihat kalimat ini jelas dia mengaku bahwa aku adalah seorang hamba dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berkata, wa innallaha rabbi wa rabbukum. Bukan hanya Tuhanku, tapi juga Tuhan kalian semua. Kita sama. Seakan-akan Nabi Isa mengatakan kita sama dalam pandangan Allah. Kita adalah seorang hamba. Hanya saja para nabi-nabi itu yuha ilaihim, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membedakan antara kita dengan manusia biasa, antara kita dengan nabi-nabi Allah, antara kita dengan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Maka jangan dianggap kalau para nabi itu bukan manusia biasa. Nabi manusia biasa. Nah kalau bukan nabi biasa, bagaimana mungkin para sahabat itu bisa mencontoh perilaku nabi? Nabi tersenyum, nabi bersedekah, nabi bergaul dengan orang miskin, nabi kemudian berinteraksi dengan anak-anak yatim. Gak mungkin kita bisa tiru sebagaimana permintaan orang-orang Quraisy dulu. Andai kata para nabi itu malaikat, orang toh manusia aja jadi nabinya dia gak ikutin, apalagi malaikat. Bahkan Nabi Muhammad kan dia lihat tiap hari berhubungan. Nah kalau malaikat kan gaib, gak kelihatan. Lalu bagaimana dia imani? Maka kalau Rasulullah SAW nabi, semua para nabi, rasul itu adalah manusia. Basyarun mithlukum, manusia seperti kalian. Rasulullah sakit, sakit. Rasulullah disakiti, ya disakiti, dizolimi, ya dizolimi juga. Maka dalam sejarahnya bukan hanya Nabi Isa, Nabi Muhammad juga sama. Nabi Muhammad itu suatu hari ketika sholat, kotoran di atas lehernya, punggungnya diletakkan oleh Abu Jahal itu. Sampai Nabi nggak bisa bangun. Nah, kan mestinya kan nggak wajar kayak begitu. Nabi langsung sakti bisa buang begitu kan mestinya. Tapi itu satu contoh bahwa Nabi itu adalah manusia biasa. Kalau bukan Fatimah yang datang lalu membersihkan kotoran itu, gak akan bangun Rasulullah dari sujud itu. Karena berat, kotoran sapi itu diletakkan oleh orang-orang Quraisy. Ya, Nabi Isa juga sama, dimusuhi, dibenci, dikejar, bahkan ingin disalib. Kalau bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkat ruhiyat wa jismaniyat, maka Isa tidak akan salah. Maka diangkat, ya, warafa
Allah mengangkatnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'buduh. Jadi kalau kemudian aku memiliki Tuhan, memiliki sesembahan yaitu Allah, dan kalian juga memiliki sesembahan, maka apa yang disampaikan? Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Ini berarti ikhlasu fil ibadah. Jadi mengikhlaskan diri untuk beribadah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disembah. Maka kita akan berikrar di dalam setiap sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu uluhiyahnya Allah. Iyyaka nasta'in itu rububiyahnya Allah. Kalau uluhiyahnya Allah itu artinya tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Jadi sembah Allah, nggak perlu menyembah yang lain. Karena selain Allah itu tidak pantas untuk disembah. Maka memuji manusia itu pantas selama sesuai dengan porsinya. Maka kalau dalam memuji itu kan Allah hanya memiliki pujian yang khusus. Dalam Al-Quran disebut Alhamdulillah. Alhamdulillah, maka nggak boleh nama seseorang itu Hamid, nggak boleh, karena Hamid itu nama Allah. Yang boleh Abdul Hamid. Ya, kalau ada Hamid nggak boleh Hamid saja, berarti Abdul Hamid. Boleh nama seperti itu karena dia hambanya yang maha. Maka Al-Quran menggunakan kalimat Alhamdulillah, karena Alhamdulillah itulah pujian bagi sesuatu yang tidak terbatas kekuasaan. Tapi bagi seorang manusia, maka manusia nggak pantas untuk dikatakan alhamdulillah, tapi al-madhu. Bahasa Arab, madaha yang dahu memuji. Tapi kepada manusia boleh memuji, boleh sebatas kemampuannya, sebatas kelebihannya. Tapi harus kita yakini al-madhu itu bukan berarti menyanjung dia melampaui batasnya. Tapi kalau alhamdulillah itu adalah zat yang maha kuasa, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, maka disebut dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Maka fa'buduh, ini disebut fa'buduh itu berarti uluhiyah, tidak ada yang lain disembah. Maka Allah sangat-sangat kecewa bagi orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, saya catat dari Abdullah bin Qais, satu hadis Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, la ahadun asbar ala ada sami'ahu minallahi innahum yaj'alunahu waladan wa hum yarzuquhum wa yu'afihim. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang tahan mendengar kata-kata yang menyakitkan kecuali Allah. Apa yang menyakitkan? Allah itu ghirah, punya kecemburuan. Jadi, tapi kecemburuan Allah itu tidak sama dengan kecemburuan manusia. Kalau kita kecemburuannya kan karena benci. Kalau kecemburuan Allah itu karena tidak proporsional. Apa yang disampaikan? Maka Rasulullah SAW menyatakan kecuali Allah. Apa itu? Innahum yaj'aluna lahu waladan. Mereka menjadikan bagi Allah itu anak keturunan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Mereka menjadikan Allah itu, menjadikan bagi Allah itu anak. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Namun meski demikian Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka dan memaafkan. Ini sifat Allah yang luar biasa. Ya. Jadi bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang dapat membuat Allah marah kecuali jika seseorang itu menyekutukan Allah. Maka Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik. Tapi kalau dosa-dosa yang lain selama tidak syirik, Allah bisa ampuni kan? Allah akan ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kapan dosa syirik itu tidak diampuni? Kalau dosa syirik itu dibawa mati. Tapi kalau belum dibawa mati, diampuni enggak sama Allah? Jadi ampuni. Tapi kalau dibawa sampai mati, maka jangan pernah berharap Allah akan mengampuni dosanya. Meskipun 7 turunan mendoakan ampunan untuknya. Jangankan 7 turunan kita,
Abdullah bin Ubay saja yang musyrik kepada Allah, yang mendoakan Abdullah bin Ubay itu adalah Rasul itu. Maka ketika dia mengatakan apa, kata la tusalli ala qabri, jangan kau salatkan di atas kubur, yang kata engkau mintakan untuknya 70 marrah la yughfar lah, kata Allah. Engkau minta 70 kali ampunan untuknya, enggak akan pernah diampuni dosanya. Padahal sekelas siapa itu orang? Rasul ke sekelas kita. Dan kita apaannya? Rasul saja mendoakan Abdullah bin Ubay, Allah enggak terima. La yughfar lah, enggak bakal. Lan itu kalimat bukan hanya lan, enggak bakal, sama sekali selama-lamanya Allah enggak akan terima. Ya kalau sudah Allah enggak ngampunin dosanya, lalu bagaimana Allah akan bisa masukkan ke dalam surga? Maka ini penting, ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi. Jadi hati-hati dalam kemusyrikan itu. Sedikit saja benih kemusyrikan itu mesti kita buang. Sedikit saja. Karena benih-benih kecil itu kan benih-benih besar. Kemusyrikan besar itu lahir dari benih-benih yang kecil. Dulu ketika masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sepeninggal Nabi Idris dan Nabi Shish, itu umat Nabi Nuh itu, ya kaum Nabi Nuh itu kan masih beriman awalnya. Ya kaum Nabi Nuh itu terakhir. Tapi sebelum datang Nabi Nuh itu, mereka itu memiliki kebiasaan menyembah. Yang awalnya mereka dulu nggak seperti itu. Ya'ud, Suwa itu orang-orang saleh, yang murid-murid Nabi Idris, orang-orang terpandang, orang-orang yang alim dulu. Tapi lambat laun kemudian kematian mereka membuat mereka bersedih. Lalu sepeninggal mereka, setan nggak berhenti masuk dalam hati mereka. Lalu katanya, kamu cintakan sama si Ya'ud, Suwa, maka buatlah prasasti untuk mengenang jasadnya. Buatlah mulai gambar dulu lah, itu buat patung. Lama-lama setan nggak berhenti, udah boleh masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berkorban, memotong sapi, memotong apapun korban di atas kuburan mereka, Ya'ud, Suwa, Ya'ud, sehingga mendarah daging. Maka untuk merubah keyakinan itu nggak gampang. Ini awal dasarnya. Maka kalau kita memiliki ada potensi syirik kecil, maka hilangkan. Sebisa mungkin kita jauhkan diri kita dari itu. Karena bisa jadi yang kecil itu akan melahirkan yang besar. Jadi percaya sama batu ada isinya, ya. Kalau percaya batu ada isinya, buang aja. Atau kalau nggak jual. Percaya sama keris punya isi. Ini hati-hati. Ini kecil, setan sama. Dan bisa jadi dibuktikan oleh setan itu, karena memang bantuan setan. Bisa jadi kita pakai cincin kebal, ditembak kagak, iya. Tapi qadar Allah, kalau udah saatnya mati ya sobek perutnya. Ada orang yang dulu mau nampak, ada cerita kebalnya minta ampun, enggak lekat sama apa, dalam giliran berantem. Kalau qadar Allah udah saatnya meninggal ya sobek kebalnya mereka ada. Dan yakinlah bahwa orang yang percaya terhadap sesuatu selain Allah itu adalah orang-orang yang gelisah hidupnya, khawatir hidupnya, mau kemana-mana gelisah, mau dagang kalau kagak bawa di dompetnya kagak tenang. Ya begitu emang bawaannya. Karena memang sudah ada jaminan Allah. Alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman, lalu kemudian tidak menggabungkan antara iman dengan kemusyrikannya, maka ulaika lahumul amn, kata Allah. Aku sudah jamin keamanan bagi. Jadi orang kalau imannya kuat, lalu tidak dicampur adukkan antara keimanan dengan sesuatu yang tidak layak untuk diimani, maka hidupnya aman. Ini jaminan dari Allah, bukan dari saya. Tapi kalau ada orang yang beriman tapi menjuakan Allah dengan sesuatu yang tidak layak untuk diperkasakan, dikuasakan, maka yakinlah hidupnya tidak akan tentram, hidupnya tidak akan nyaman, hidupnya tidak akan tenang. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan wa hadza shiratum mustaqim, dan ditegaskan lagi bahwa ini jalan yang lurus. Jalan itu kan banyak. Ada jalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah
ketika mengambil pedang, mengambil tulang, lalu kemudian menggaris, lalu berkata hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu an dinikum. Jadi ketika Nabi menggaris lurus, maka dia mengatakan ini jalan lurus. Wa la tattabi'us subul, lalu jangan kau ikuti jalan-jalan ini. Nabi membuat jalan-jalan yang lain. Jadi jalan itu banyak sesungguhnya, tapi jalan kebenaran itu hanya jalan menuju Allah Subhanahu. Boleh berbeda dalam sudut pandang apapun, asalkan perbedaan itu bukan pada landasan tauhid. Selama orang itu berkata la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah fa innahu ikhwanukum, maka dia adalah saudara kita. Urusan perbedaan dalam ikhtilaf furu'iyah itu adalah konsekuensi dari sebuah keragaman pandangan. Selama pandangan itu bisa dipertanggungjawabkan ini, maka cari pandangan yang bisa bertanggung jawab. Nah, kalau pandangannya nggak bisa bertanggung jawab, cuma jawabannya menurut saya kayaknya, itu nggak bisa bertanggung jawab itu. Mesti dalilnya ada, landasannya ada, baru. Dan terkait dengan furu'iyat fikih itu sudah biasa, berbeda dalam sudut pandang Nabi itu berbeda, sudah sama. Dulu juga pada sahabat juga berbeda dalam hal tersebut. Sekali lagi, selama semua bisa mempertanggungjawabkan amal masing-masing, maka kalau urusan tauhid itu sudah nggak bisa dipecah, mesti satu, Tuhan satu ya satu. Kalau ada Tuhan yang dianggap Tuhannya dua, berarti sudah tidak kaitannya dengan, bukan lagi menjadi tauhid. Jadi tauhid itu artinya esa. Esa itu tidak berbilang dan tidak terbagi. Kenapa Allah gunakan kalimat Tuhan yang Maha Esa? Kenapa enggak Tuhan yang satu saja? Jadi landasan filosofisnya Tuhan yang Maha Esa. Esa itu artinya tidak berbilang dan tidak berbagi. Karena kalau hitungannya, kalau satu itu bisa dibagi kan? Jadi berapa? Bisa setengah, bisa seperempat, macam-macam. Bisa berbilang nggak? Bisa, 1, 2, 0. Tapi kalau Allah itu tidak bisa 0, tidak bisa ditambah dengan 2. Tuhan itu juga tidak bisa dibagi. Itu dalam sudut pandangan kaum muslimin. Lakum dinukum waliyadin. Kita nggak berdebat, tapi bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Asalkan kita jangan terbawa oleh keyakinan agama yang lain, toleransi yang kebablasan, sampai meletakkan dan menggantungkan iman kita untuk memenuhi hajat iman orang. Ini yang keliru. Kalau pengen cari rujukan, ya rujukannya Quran lah, jangan rujukannya Matius. Pernah sempat viral itu. Kalau mau rujukan, ya rujukan Al-Quran. Mengambil keadilan dan kebijakan kitab lain boleh, selama sejalan dengan kitab yang ada. Nah ini Bapak sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ini, maka kita nggak bisa berlari dari manapun. Yang penting kita luruskan pedoman kita terhadap Tuhan itu ada dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Cukup itu kita pahami, maka tauhid kita akan lurus. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu adalah Esa, bukan satu. Esa. Allahus samad, Allah yang tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai kecuali. Maka lahir penyesalan-penyesalan itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Tapi sebelumnya Allah tidak menzalimi hambanya, karena sebelum kematian itu Allah sudah menginformasikan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang hari-hari saat dimana mereka kelak menyaksikan dengan terang, dengan jelas keadaan di akhirat nanti. Maka permohonan-permohonan orang-orang kafir itu, orang-orang yang berdosa itu di akhirat nanti banyak di dalam Al-Quran. Surah Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Surah-surah yang lain juga Allah sampaikan. Wa asaddaqa wa aqul minas shalihin. Salah satu di antaranya, ya. Apa
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqul minas shalihin. Ya Allah, andaikan engkau ulur saja kematianku, jangan hari ini. Karena seakan-akan mereka mengatakan penyesalan hari ini aku belum bisa memberikan yang terbaik. Undur saja sedikit saja. Fa asaddaq wa aqul minas shalihin. Aku pengen sedekah, aku pengen jadi orang soleh. Dan ini kalimat ini keluar ketika sakaratul maut, bukan ketika sudah mati. Tapi antara sakaratul maut dan kematian sama kondisinya. Tidak mungkin Allah akan ulang kesempatan hidupnya. Dan itu akhir hidup manusia. Maka penyesalan yang sesungguhnya itu akan terjadi ketika akan meninggal dan nanti di akhirat nanti. Lau kuntu turaba, andai kata aku menjadi manusia kembali, laitani kuntu turaba. Dan banyak keinginan itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, penyesalan itu. Kenapa mereka menyesal? Karena secara langsung mereka menyaksikan azab itu dan kenikmatan itu. Yang di dunia ini kita diuji untuk mengimaninya. Nah kalau sekarang kan neraka nggak ada, karena kita nggak lihat kan. Surga saminawan nggak ada, karena kita nggak melihat. Tapi di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kunci, yaitu orang yang percaya terhadap yang gaib. Kalau orang percaya kepada yang gaib, maka itu akan menjadi pendorong motivasi agar kita menyiapkan diri. Itu bedanya. Orang kafir itu kan nggak percaya, lan yub'atsu, mereka nggak akan dibangkitkan oleh Allah. Tapi bagi orang yang beriman, percaya hari kebangkitan itu dan hari pertanggungjawaban. Maka kalau kita yakin dengan hari pertanggungjawaban itu, maka apa yang kita lakukan dalam hidup? Mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan amal. Jangan sampai nanti sebagaimana yang Allah sampaikan, yauma ya'tunana, saat mereka dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menyesal atas apa yang pernah mereka lakukan ketika hidup. Lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Tapi apa yang mereka lakukan di dunia ini adalah kesesatan yang nyata. Itu yang membedakan kita. Maka kalau kita orang-orang beriman itu punya jalan hidup, maka jangan sampai kita melanggar jalan yang sudah Allah tetapkan. Bagi orang yang tidak beriman, mereka punya jalan bebas, gak ada batasannya, cari keuntungan semaunya, mau langgar yang riba, mau yang haram, yang monggo, mereka mah gak ada masalah. Karena memang Allah katakan darhum ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lam. Biarkan mereka makan semaunya, biarkan mereka minum semaunya. Nah kalau kita nggak bisa makan semaunya, minum semaunya, kita kan punya batasan ya. Kalau makan ada batasan juga, ada yang halal, ada yang haram, atau tidak? Nah, bagi orang yang beriman paham ya. Bagi orang yang nggak beriman, mereka makan semaunya, nggak usah ikut. La tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi. Jangan membuat matamu terbelalak mengingini seperti apa yang mereka lakukan, nggak usah. Ini ujian dunia. Maka Allah Rasul mengatakan, dunia itu sijnul lil mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman. Kenapa dikatakan penjara? Karena ada keterbatasan kita di bumi ini. Bukan berarti kemudian manusia, orang mukmin itu akan Allah miskinkan, enggak. Mukmin juga bisa jadi kaya. Cuman bukan pada kekayaannya yang kita cari, tapi pada keberkahannya. Apa artinya sebuah kekayaan banyak, tapi kalau tidak berkah, ada nilai intrinsiknya di situ. Tapi kalau berkah tapi sedikit, akan banyak membawa manfaat. Contoh, banyak orang memiliki kekayaan, tapi ternyata anaknya nggak sukses. Jangankan untuk kuliah, lepas SMP-nya kan, ya kan? Tapi banyak orang-orang yang mungkin di bawah rata-rata kemampuannya, jualannya, dagangannya, tapi apa yang terjadi? Allah berikan kemampuan, ada nilai keberkahan di balik harta yang sedikit itu. Karena cara Allah mengkayakan seseorang itu tidak selama dengan kekayaan harta, bisa juga dengan ketenangan hati. Dan banyak orang yang berhasil nggak pakai duit kok, tapi Allah jalankan dia dengan beasiswa. Ada pedagang, saya pernah cerita, ada teman saya ketika di kuliah, dan alhamdulillah 4 atau 3 anaknya semuanya berhasil, luar biasa. Bukan hanya ibadahnya, tapi juga secara akademik yang luar biasa. Padahal bapaknya tukang roti. Jadi kalau dia kuliah S2 itu dia juga ikut jual roti.
Kadang kaget dia, jual beli padahal lu S2. Tapi dia tidak pernah minder dengan keadaannya. Ini yang membuat nilai keberkahan. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, walaupun kita berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Terlebih bagaimana sikap kita ketika hidup di dunia. Imani sesuatu yang belum terjadi, karena belum terjadi bukan berarti tidak akan terjadi. Karena sesuatu yang belum terjadi sudah dipastikan akan terjadi, dan disitulah letaknya siapa yang menyesal dan siapa yang bersyukur serta bangga terhadap apa yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua, bisa mengambil ibrah dan hikmah dari setiap perjalanan kehidupan para nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, dan sekaligus semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa mengisi kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, mumpung Allah masih memberikan waktu kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.